eh, Kang, bisa dijelaskan terlebih dahulu nih ini latar belakang berdirinya Iya, pesantren ini atau sejarahnya seperti apa nih, Kang? siap, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehudin. Alhamdulillah saat ini diamanahi sebagai humas gitu ya di pesantren dan juga di Yayasan Sam'an. Nah, mengenai sejarah atau latar belakang berdirinya pesantren Sam'an ini, sebenarnya nama Sam'an sendiri ini diambil dari nama sebuah metode pembelajaran bahasa Arab. Jadi Sam'an ini artinya kan mendengar. Nah, pendiri pesantren ini namanya Dr. Ridwan Effendi. Beliau tunanetra juga. Nah, Sam'an ini merupakan bahan disertasinya beliau sebenarnya untuk S3 ini. Nah, metode Sam'an ini metode belajar bahasa Arab dengan mudah atau menggunakan jari gitu ya, menghafal menggunakan 10 jari. Nah, Sam'an ini awal mulanya sebelum pesantren berdiri yayasannya dulu tahun 2014. Nah, bergeraknya di bidang apa? Bergerak di bidang pelatihan bahasa Arab dan pelatihan Al-Quran Braille. Nah, kemudian juga kita sempat punya program kuliah gratis beasiswa bagi teman-teman tunanetra. Nah, itu dalam rentang waktu 2014 sampai 2017. Nah, 2018 mulailah ada pesantren ini, dibangun pesantren Sam'an di sini di Darussudur di Sekegawir ini. Gitu, dari 2018 berarti kita sudah memasuki tahun ke-6 ya, 2024 ini. Angkatan ke-6 juga gitu. Nah, alhamdulillah sejak 2018 mulailah berdatangan teman-teman santri tunanetra dari berbagai wilayah di Indonesia. Tidak hanya dari Jawa Barat saja. Jawa Barat ini udah jelas ya, kayak dari Bandung sendiri banyak, dari Ciamis, Tasik gitu, dari Garut, dari Purwakarta, sekarang tuh Cirebon, Majalengka, hampir semua wilayah lah kalau di Jawa Barat. Kemudian dari Jawa Tengahnya ada yang dari Solo gitu, ada dari Kebumen gitu. Jawa Timurnya juga ada yang dari Madiun ya, ada yang dari Mas Purwo tuh dari mana ya, pokoknya dari Bojonegoro gitu ya, banyak. Nah, termasuk yang paling jauh tuh ada yang dari luar pulau nih, dari Aceh, kemudian dari Riau, sama dari Sulawesi. Nah, itu yang terjauhnya. Nah, program utamanya apa di sini? Program utamanya kita memberantas buta huruf Al-Quran Braille, dan bagi yang sudah baca Quran lanjut ke tingkat hafalan, jadi tahfidz gitu. Jadi ini pondok tahfidz yang memang di dalamnya sebenarnya tidak hanya tahfidz gitu, tapi diisi juga oleh kajian-kajian ilmu keislaman yang lain dan keterampilan yang lain, termasuk keterampilan IT, keterampilan pijat gitu ya, bagi teman-teman tunanetra tuh kan itu keterampilan dasar. Nah, itu diberikan juga di sini. Begitu, Kak. Begitu. Betul. Nah, tadi bisa dijelaskan lebih rincinya. Tadi kan dari metode dari awal yang tadi membaca berantas buta huruf hingga ke tahfidz, itu bagaimana nih? Nah, jadi metode Sam'an ini sebenarnya dia metode menghafal rumus-rumus bahasa Arab gitu ya, untuk gramatikal ya, untuk kata-kata apa tuh disebutnya, kayak kosakata lah gitu ya. Kayak huwa huma hum hiya huma hunna. Nah, kayak belajar gitu tapi dihafalin lewat 10 jari, lewat ruas-ruas jari. Misalnya huwa huma hum hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, misalnya seperti itu. Jadi dihafalkan terus sampai ananahnu gitu ya. Nah, makanya berkembangnya dari situ nama Sam'an ini. Kemudian ya dijadikanlah oleh Pak Dr. Ridwan jadi nama pesantren juga, jadi nama yayasan juga gitu. Sebenarnya yaitu metodenya metode belajar bahasa Arab dengan mudah gitu, metode menghafal. Sam'an ini nama awalnya gitu. Nah, kesininya ya supaya lebih orang lebih mudah lagi mengenalnya, dijadikan nama yayasan yang kepanjangan nama Yayasan Sam'an Netra Mulia Berkah
Nah, kalau pondok pesantrennya pondok pesantren Sam'an Darussudur. Kenapa Sam'an Darussudur? Karena nama masjid yang dipakai kegiatan kami di sini namanya Masjid Darussudur gitu. Jadi disatukan aja pesantren Sam'an Darussudur. Apa kegiatannya? Ya tadi menghafal Al-Qur'an. Sama belajar Al-Qur'an Braille gitu. Sama juga belajar keterampilan yang lainnya. Seperti itu. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan dari 2014 ya katanya ya Iya, betul. berdirinya. Betul. Nah, ini bisa diceritakan dari awal itu berapa santri hingga saat ini khususnya Oh iya. sendiri? Dari angkatan pertama itu 2018, kalau tidak salah saya ingat itu baru ahwadnya 6, ikhwannya 10 gitu ya. Jadi kurang lebih 18 santri lah angkatan pertama. 6 sama 10 16 sama kurang lebih 16 santri tuh angkatan pertama. Kesininya bertambah gitu. Sampai sekarang itu ya untuk sekarang 26 nih jumlahnya yang angkatan ke 6 gitu ya. 26 santri, sehingga untuk pondok putri atau asrama Ahwat ini udah nggak muat di sini. Ngontrak di sebelah sana, Kang, di seberang masjid. Oh iya. Kalau tadi lihat ada spanduk gitu ya atau ada banner, ada itu pondok Ahwat itu ngontrak rumah penduduk di persis berseberang-seberang dengan masjid lah. Gitu. Jadi yang di sini, yang di area sini di belakang masjid itu untuk area ikhwan. Hanya sekarang karena ada lagi renovasi rumahnya karena musim penghujan gitu ya, agak bocor-bocor dan ada yang mau direnov dulu, jadi Ahwat sebagian pindah ke sini sementara, mungkin sementara masih direnov gitu. Oke. Tadi kan ada program lain ya Pak, Betul. untuk Betul. IT, Betul. pijat dan yang lainnya itu. Iya. Bagaimana nih? Apakah selain itu ada lagi program atau Ada, gimana? ada. Boleh. Jadi itu kita di internal pesantren itu kita punya 5 program yang dikembangkan, Kang. Yang pertama, pesantren Sam'an ingin menjadikan pondok mandiri. Nah, artinya apa? Artinya para teman-teman santri dididik untuk mandiri, bukan hanya bisa mandi sendiri gitu ya, tapi mereka dididik untuk bagaimana dari mulai persiapan berangkat ke kelas, berangkat belajar, cara makan dan segala macamnya, itu dididik mandiri, termasuk mencuci gitu ya, cuci pakaian, cuci baju, menyetrika dan lain sebagainya itu mandiri. Nah, termasuk bagaimana berkomunikasi dengan warga di sini, dengan masyarakat gitu ya. Nah, itu kita diajarkan untuk kemandirian. Ada namanya ilmu OMSK. Di kelas itu diajarkan OMSK, itu orientasi mobilitas sosial dan komunikasi. Jadi dalam ilmu tersebut ya diajarkan cara menggunakan tongkat, cara berjalan dengan menggunakan pendamping dan lain sebagainya tentang ketunanetraan gitu. Nah, itu di situ diajarkan. Nah, kemudian yang kedua, pondok pesantren juga ingin menjadi pondok sehat. Nah, walaupun tunanetra tapi kita harus sehat juga gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan menjaga kebersihan. Teman-teman santri itu kalau di hari libur tuh bersih-bersih asrama, bersih-bersih tempat tidur, jemur-jemur kasur sama sendirinya, sama masing-masing gitu ya, nyapu, ngepel dan segala macam. Nah, kita ajarkan. Kemudian dari sisi makanan ya, para pembimbing, para pengurus, kami berusaha bagaimana memberikan makanan yang sehat, yang bergizi, pola tidur juga diatur gitu ya. Nah, termasuk juga ada program senam untuk mendukung pondok sehat. Itu ada program senam yang kebetulan karena sekarang saum mungkin ya, jadi udah diliburkan nih. Kalau biasanya senam gitu. Nah, kemudian juga yang ketiganya ada program pondok bahasa. Nah, seperti tadi saya jelaskan, karena Ustadz Ridwan ini spesialisasinya di bahasa Arab. Nah, beliau ini jadi kita mengembangkan program bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi teman-teman santri selain menghafal Quran, diajarkan juga bagaimana berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu. Diajarkan juga, itu ada setiap harinya. Jadi ada hari-hari tertentu di mana santri nggak boleh ngomong selain pakai 2 bahasa ini gitu. Jadi dia diajarkan juga, artinya ya sedikit-sedikit lah gitu, walaupun belum sampai taraf yang mahir gitu ya, tapi kata-kata yang biasa dipakai, misalnya mau makan, mau pergi ke kelas, mau apa, itu coba diucapkan dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, selanjutnya lagi baru nih ada yang keempat, pondok IT. Nah, pondok IT ini ada perwujudan dari program
bagaimana teman-teman santri tunanetra walaupun tunanetra tapi harus melek IT karena sekarang memang zamannya gitu ya. Jadi diajarkan juga nih mengoperasikan laptop, mengoperasikan komputer. Itu ada pengajarnya namanya Kang Edi. Beliau tunanetra juga tapi alhamdulillah potensinya di IT luar biasa. Termasuk ada channel YouTube-nya, IG-nya itu yang mengelola Pak Edi tadi ya, Pak Edi Suwanto. Itu sebagai wujud dari program Pondok IT. Dan yang terakhir yang kelima ada Pondok Sehat, Pondok Inklusi ini artinya kegiatan di sini teman-teman santri wajib untuk welcome dengan siapapun. Jangan kita hanya tidak melibatkan pihak lain gitu. Nah, di sini kan ada beberapa komponen nih Kang. Ada DKM, ada TK, ada DTA. Ini kalau hari-hari efektif ini rame di aula nih. Ada teman-teman TK, DTA cuman yang warga sekitar sini. Nah, kita setiap kegiatan Sam'ani selalu kolaborasi gitu. Termasuk kajian-kajian di masjid kita bareng warga. Termasuk momen-momen peringatan PHBI kita bareng warga. Bahkan Agustusan pun teman-teman yang di sini diikut sertakan di kegiatan-kegiatan ke-RW-an gitu. Nah, ini perwujudan dari Pondok Inklusi tadi. Termasuk kalau Sam'an mengadakan kegiatan, ya kita juga sama, melibatkan warga gitu. Kita undang, kita libatkan jadi panitia. Termasuk misalkan kita punya program Idul Kurban nih, motong kambing, mendistribusikan hewan kurban segala macam, kita gotong royong bareng-bareng dengan warga di sini. Seperti itulah kurang lebih. Jadi ada 5 tadi. Ada pondok mandiri, pondok sehat, pondok IT, pondok bahasa, dan pondok inklusi. Oke. Gitu. Nih, untuk kalau bisa dijelaskan ya, ini kan jadwal dari pagi sampai malam itu Betul. seperti apa nih? Nah, jadwal kegiatan rutinitasnya biasanya dimulai dari pagi itu bangun jam 3 atau setengah 4, disesuaikan nanti dengan waktu subuh, kita bangun Qiyamul Lail. Nah, kemudian setelah itu, setelah beres Qiyamul Lail, ada yang nunggu azan subuh tuh mungkin menghafal, itu kegiatan pribadi pokoknya ya. Nah, sampai azan subuh sholat lagi berjamaah, habis subuh masuk kelas halakoh pertama. Halakoh itu jadi mereka tuh store hafalan ke walinya. Jadi masing-masing santri itu punya walinya, punya mentornya. Nah, setiap mentornya, setiap walinya itu megang kurang lebih 3-4 santri untuk halakoh ini, untuk hafalan ini. Nah, jadi itu berlangsung sampai kira-kira 6:30. Nah, udah 6:30 bubar, kemudian sarapan, senam dulu. Biasanya ada senam dulu jam 7 kurang lebih. Jadi mereka pulang dulu ke asrama, ganti pakaian segala macam, ke air. Nanti jam 7 ada senam sampai setengah 8. Nah, setengah 8 baru mereka tuh sarapan. Udah gitu jam setengah 9 baru masuk kelas. Yang program kelas ya, yang takhosus kan ini ada 2 kelas Kang, ada kelas takhosus dan kelas mubaligin namanya. Kalau yang mubaligin ini kelas yang di sebelah sini, sebelah kita. Kalau yang takhosus di masjid kegiatannya menghafal Quran. Nah, masuk lagi tuh dari setengah 9 sampai zuhur. Biasanya ada istirahat jam 10-15 menit gitu. Kurang lebih, nanti masuk lagi sampai. Nah, Kang, kan tadi ada program-program dari segi ini tuh, ada yang pernah ikut lomba kan? Ada. Gimana? Ada. Bisa dijelaskan? Boleh. Ada. Dari sini ada beberapa santri yang pernah ikut lomba, baik yang diselenggarakan oleh komunitas-komunitas tunanetranya itu sendiri atau diselenggarakan oleh lembaga lain seperti oleh RRI itu ya, Radio Republik Indonesia. Itu ada yang dapat juara namanya Zainal Arifin. Itu sampai dapat juara tingkat nasional, itu juara 2 kalau nggak salah ya beliau tuh ya, di RRI itu, nggak di sini lombanya, dia di Sulawesi gitu atau di mana saya lupa, pokoknya di luar pulau. Awalnya lomba online se-wilayah Bandung, se-Jawa Barat, di RRI, kemudian beliau menang. Nah, dilombakan lagi nasional gitu, itu juara 2 kalau nggak salah. Kemudian dulu waktu ulang tahunnya Pusdai tuh ada juga lomba, ada beberapa yang berprestasi, sama Zainal juga yang dari sini itu dapat juara 1, sama Via namanya yang dari perempuan yang dari Aceh itu, Via Faradillah, itu juara 2 perempuannya. Itu ada.
Nah sekarang juga teman-teman santri tuh biasanya bulan-bulan ini nih, bulan Ramadan tuh banyak yang melaksanakan kegiatan lomba-lomba pada ikutan tuh. Gitu. Ya berarti ada lagi lomba ke depannya ya? Ada. Yang Kemarin yang diselenggarakan Depa, kita juga ikut. Alhamdulillah juara. Ada juara kita. Oke. Nah, ini di belakang nih ada katanya ada sertifikat dan piagam nih. Betul. Ini boleh dikasih tahu nih apa aja nih yang pernah kesini atau piagamnya seperti apa nih? Kalau yang, karena banyak ya. Iya. Boleh saya jelaskan berapa aja? Yang pernah yang selama yang pernah bersinergi dengan kami, dengan Samaan ya, biasanya mereka mungkin sekedar kenang-kenangan atau apa gitu ya, mereka memberikan piagam, penghargaan ataupun juga plakat seperti itu ya, atau juga mungkin pada saat ya dari Samaan itu dapat juara misalnya. Kemarin kalau yang di bidang IT nih, kita dapat juara dari Menteri yang Pak Nadiem, Pak Nadiem Makarim itu. Kita dapat penghargaan sebagai pesantren yang mengembangkan IT gitu ya, mengembangkan IT untuk teman-teman disabilitas gitu, dapat penghargaan juga. Tahun kemarin kalau nggak salah kita ke Jakarta pas hari internasional peringatan hari disabilitas. Nah itu dapat penghargaan juga ya. Kalau dari lembaga-lembaga lain sudah cukup banyak sih yang datang ke sini yang kasih penghargaan kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan ini untuk Al-Qurannya sendiri kan ada khususnya ya, ada braille-nya. Nah betul. Nah itu dari mana sih atau bagaimana nih? Kalau Al-Quran Braille, alhamdulillah ada yang memang menyengaja datang ke sini berwakaf, ada juga yang kita karena udah sinergi dengan percetakan gitu, dari percetakannya dikasih ke sini langsung gitu. Jadi banyak sumber kalau untuk Al-Quran Braille. Nah kalau untuk metode menghafalnya sendiri kita punya dua metode kan, lewat Quran Braille dan lewat audio murotal, lewat audio MP3. Jadi mereka bisa baca dan juga bisa mendengarkan murotal MP3. Media hafalannya seperti itu biasanya. Oke. Gitu. Duhur juga sholat berjamaah, kemudian habis sholat itu masuk lagi setoran hafalan lagi. Nah sampai jam 1 lah kurang lebih gitu ya. Nanti ada jeda istirahat, masuk lagi. Kalau yang di kelas ini masuk sampai menjelang asar, kalau yang di kelas takhusus ini sampai jam 1:30 kurang lebih. Nanti ada istirahat sebentar, masuk lagi 15 menit sebelum asar tuh udah ke masjid. Nanti dari asar sama jadwalnya, ada jadwal setoran lagi. Jadi setoran tuh sehari 5 kali, cuman dibagi-bagi, ada murojaah, ada ziyadah gitu. Nah kapan ziyadahnya, kapan murojaahnya ini diserahkan ke wali masing-masing gitu. Pokoknya setiap ada sholat 5 waktu itu ada program halakoh. Nah, ada setoran hafalan. Dan kalau yang di kelas ini sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore untuk pembelajaran di kelas yang mau balikin. Oke. Oke nih Pak, harapan ke depannya nanti mungkin ada dari warga yang ingin donatur ke sini seperti apa nih Pak? Ya, harapan kedepannya mudah-mudahan ya pesantren Samaan ini terus bisa istiqomah, bisa konsisten untuk mewadahi teman-teman santri tunanetra yang ingin belajar dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan untuk para donatur atau partisipan yang ingin sama-sama mendukung lahirnya para penghafal Al-Quran dari teman-teman tunanetra, bisa berkunjung ke sini ke pesantren Samaan ya, alamatnya di Kampung Seke Gawir. Bisa juga berkunjung di medsosnya, ada YouTube namanya Samaan Quran, ada IG juga namanya Samaan Quran sama, atau juga bisa berdonasi melalui rekening-rekening yayasan kami gitu. Ada di beberapa bank, ada di antaranya ada di Bank Syariah Indonesia. Itu nomornya sangat mudah sekali, bisa ke situ ya, bisa ke 7127. Nah 712-777-1213, itu sangat mudah itu ya. Jadi 712-777-1213 itu Bank Syariah Indonesia. Insyaallah sangat mudah lah ya untuk menjadi
bagian dari keluarga besar Sam'an. Seperti itu. Oke. Oh iya, terakhir ini tadi ada program Ramadan ya? Kalau Iya. nggak salah. Oh iya. Iya. Nanti program Ramadan kita ada beberapa program yang sangat spesial, baik secara internal santri di sini ataupun juga untuk program yang keluar gitu. Karena kita juga memiliki jaringan di luar, ada santri online juga kita, Kang. Jadi santri di sini, santri itu kita ya ada dua tipe. Tidak hanya santri offline yang di sini, tapi kita punya santri teman-teman penghafal Quran di seluruh Indonesia. Mereka bergabung melalui santri online-nya Sam'an. Nah, kita punya program untuk Ramadan ini ada namanya RBS Ramadan Bersama Sam'an. Kalau untuk santri internal di sini yang offline ya program tadarus bareng warga, program kajian kitab gitu ya. Itu kita adakan untuk menambah gitu program yang sudah biasa. Nah, kalau untuk program yang sifatnya ke eksternal keluar, kita ada beberapa program, ada program yang sifatnya charity. Kita punya program yang namanya berbagi tebar paket berkah Ramadan. Nah, kita punya program itu tidak hanya untuk santri, tapi kita punya program untuk 500 teman-teman tunanetra. Isinya apa? Isinya biasanya berupa sembako kayak gitulah ya. Nah, itu program charity-nya. Kemudian ada untuk program yang sifatnya mengedukasi, kita ada program perlombaan juga ya, lomba bukan lomba, sifatnya lomba, punya program pendidikan bahasa Arab gitu ya, online juga nih. Jadi bentuknya kayak pesantren gitulah, pesantren kilat. Nah, kemudian juga di akhir acaranya kita punya program webinar. Nah, di situ nanti ada ustadz-ustadz yang akan mengisi kajian-kajian dan sekaligus laporan secara keseluruhan program Ramadan Bersama Sam'an tahun ini. Biasanya seperti itu. Nanti yang webinar ini menjadi program puncak kegiatan RBS gitu ya di tahun ini. Biasanya penyelenggaraannya udah dekat-dekat ke Idul Fitri nanti. Nah, seperti itu, Kang. Oke. Nah, ini ada Ustadz Juhud. Oke nih, Kang bisa dikenalkan terlebih dahulu kan nama Kang siapa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zuhud Al-Ghifari. Alhamdulillah saya di Sam'an ini diamanahi sebagai ketua yayasan untuk periode 2024 sampai dengan 2029. Jadi baru, Kang. Baru ya. Baru. Sebelumnya tadi Ustadz Solehuddin. Sebelumnya, kemudian tahun ini beliau selesai jadi SK-nya sudah selesai begitu ya, sampai kan per 5 tahun kita ini. Nah, beliau selesai di tahun 2024, kemudian digantikan oleh saya. Oke. Nih, Kang, untuk tenaga pendidik di sini ada berapa dan apa aja siapa? Kalau tenaga pendidik di sini ini termasuk ustadz yang mengajar pelajaran sehari-hari dan juga yang halakoh ya. Ini kan sebenarnya dua pelajaran yang berbeda ya, atau dua jenis yang berbeda. Nah, kalau semuanya digabung jumlahnya mungkin sekitar 15 atau 16 orang gitu. Nah, jadi kan di kita ini saya bilang ada dua jenis ya jenis pembelajaran. Yang pertama ada pelajaran di kelas, kalau kita bisa sebut seperti itu ya, di kelas. Jadi itu belajar fikih, belajar akidah, belajar tafsir, belajar bahasa Arab. Bahasa Arab pun nanti dipecah jadi 3 mata pelajaran lagi. Ada percakapannya, ada kaidah-kaidahnya, terus juga belajar fikih dakwah, banyak lah pokoknya ya. Nah, itu yang sifatnya pembelajarannya di kelas. Nah, ini satu mapel, satu guru. Jadi maksudnya misal guru fikih ya pengajarnya Ustadz A gitu ya. Nanti guru tafsir Ustadz B. Jadi beda-beda gitu. Tapi ada juga satu ustadz yang mengajar beberapa mata pelajaran. Misalkan kalau di kita ada namanya Ustadz Syamsul. Beliau itu mengajar fikih ibadah sama mengajarkan namanya mahfuzat ya, atau mahfuzat itu mata pelajaran isinya tuh nasihat-nasihat tapi dalam bahasa Arab gitu.
Jadi petuah-petuah, pepatah-pepatah, tapi dari bahasa Arab, dari Arab. Nah, atau juga ada ya, misalkan Ustadz Ridwan, nah beliau adalah founder dari Sam'an. Beliau ngajar 3 mata pelajaran sekaligus. Ada belajar bahasa Arab, kaidah, kemudian kaidah itu ada nahu, ada sorof, dan ada namanya tuh metode belajar bahasa Arab khas Sam'an yang kita sebut dengan lijar. Nah, itu jenis mata pelajaran yang pertama atau jenis pembelajaran yang pertama. Nah, yang kedua adalah setoran hafalan. Nah, kalau setoran hafalan ini, jadi santri menghafal Quran, nanti di jam-jam tertentu mereka menyetorkan hafalannya kepada para pembimbing. Nah, ini gurunya berbeda lagi, seperti itu. Dan cara belajarnya pun berbeda. Kalau tadi kan belajarnya di kelas nih, di ruang kelas. Guru menerangkan, santri mendengar dan mencatat kan gitu. Nah, kalau yang setoran hafalan itu bentuknya mentoring. Jadi ada satu ustadz di tengah gitu ya, nanti santri-santrinya di sekelilingnya itu menyetorkan hafalan. Yang sudah siap maju, dia sudah selesai, dia mundur. Nanti yang lainnya gitu, jadi maju mundur gitu. Estafet ya. Gitu, apa namanya, untuk belajarnya gitu ya. Dan satu kelompoknya sedikit, cuman maksimal 5 orang. Ada yang cuma 4, ada yang cuma 2 malah. 2 orang satu kelompoknya, mereka menyetorkan hafalannya kepada pembimbingnya itu gitu. Nah, tadi saya bilang bahwa ini gurunya berbeda antara guru yang halakoh hafalan ini dengan guru yang mengajar di kelas ini. Tapi ada juga guru yang double job gitu. Kayak saya misalkan ya. Saya mengajar hafalan ya di halakoh juga, megang satu kelompok sekaligus ngajar ulumul Quran. Gitu di kelasnya. Dan ada beberapa guru yang seperti itu juga, jadi double job. Ya gitu. Oke, berarti secara total mata pelajaran di sini ada berapa nih? Kalau mata pelajarannya sendiri ya sekitar 20. 20. Dan 20 tenaga mata pengajarnya berarti berapa total? Kalau mata pelajarannya gurunya ya? Gurunya? Oh, gurunya. Gurunya itu kalau dihitung-hitung semuanya ya, sekitar ya 15-16 orang lah. 15-16 orang. Oke, tadi ada ini ya, ada IT ya dan yang lain-lain katanya. Iya, betul, Nah, ada ini, IT. Bisa dijelaskan terlebih dahulu kan, mohon maaf nih, dengan keterbatasan dan yang lain-lain seperti apa nih? Ini agak sedikit unik. Boleh nih. Ya. Jadi untuk masalah IT ini kan memang hal yang apa ya, yang aneh gitu ya, yang unik maksudnya ya. Yang unik ketika ada yang tidak bisa melihat tapi menggunakan komputer yang umumnya dilihat kan ya gitu. Karena kan persepsi masyarakat umum, komputer itu cara menggunakannya dilihat gitu kan. Apa yang tampil di layar nanti dilihat gitu kan. Kemudian cara mengoperasikannya pun pakai mouse ya. Mouse kan mau nggak mau harus dilihat ya. Panahnya kemana, kursornya kemana gitu. Nah, kok bisa sih orang yang tidak bisa melihat tapi menggunakan komputer? Nah, ternyata ya komputernya mah sama, cuman cara menggunakannya yang berbeda. Gitu. Jadi kan memang istilah juga difabel ya. Difabel itu kan bukan sesuatu, kalau diterjemahkan kan bukan kekurangan ya, tapi perbedaan. Difabel itu kan perbedaan. Jadi ya banyak hal yang sama, tinggal caranya yang berbeda. Nah, kalau cara kami dalam menggunakan komputer, termasuk juga HP, jadi kita menggunakan namanya screen reader. Screen, layar, reader, pembaca. Jadi satu aplikasi atau satu software yang tugasnya ini atau yang fungsinya ini untuk membaca tampilan-tampilan yang ada di layar. Jadi misalkan kita lagi buka Microsoft Word nih, dibuka. Nah, kemudian tulisan-tulisan yang ada di Microsoft Word itu akan dibacakan. Jadi di-convert dari teks ke audio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.